cara membuatnya gampang. Ini kita bisa membuat tabel perkalian. Caranya X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, X itu perkalian ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perkalian 1 sampai 10. Perkalian 1 ini perkalian 1 sampai 9. Gampang kan? Oke. Atau 1 dikali 1. Oke, kita bisa buat 1. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 8. Oke, kita hapus ya. Oke, 10, 12. Oke, pagi Bunda yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya Evelyn. Pada saat ini kita akan membuat media pembelajaran perkalian untuk anak di rumah dengan menggunakan tabel. Nah, sekarang kita akan membuat tabel perkalian. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan sangat sederhana ya. Itu barang yang tidak terpakai dan sangat mudah didapat. Oke, yang pertama kita membutuhkan adalah ini kardus bekas ya, kardus. Kemudian kalender yang tidak terpakai ya, kalender. Oke, kemudian kita membutuhkan lem, oke, selotip, gunting dan roll. Oke, pertama sekali Bunda, kita lapisi. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel dengan cara kita ambil spidol sebanyak 10, tergantung nanti selesai tadi di mana ya. Coba. Oke ya. Berapa? Oke Bunda, kita akan membuat garisnya 10 secara vertikal, 10 nanti secara horizontal, karena ini akan sesuai dengan jumlahnya, itu sesuai dengan kardus yang kita punya. Nah, kebetulan kardus yang saya punya itu nggak cukup, dia secara horizontal itu hanya 9 garis yang kita dapat, berarti hanya perkalian 1 sampai 9. Ini medianya sangat gampang, mudah didapat, dan sangat banyak manfaatnya di dalam proses belajar anak perkalian ya Bun ya. Nah, ini yang saya tekankan kepada kita, bahwasanya membuat media itu dalam pembelajaran anak itu harus ya, karena sangat bermanfaat sekali ya bunda-bunda di rumah. Oke, nah setelah kita membuat garisnya, maka sekarang tugas kita adalah membuat lapisan kardusnya. Oke ya, kardus yang kita buat tadi ini kita lapisi dengan kardus. Oke ya Bun ya. Oke, setelah kita lapisi dengan kardus, ini akan sangat keras, sehingga kita ketika kita nanti menghapus angka-angka itu tidak akan mengganggu kertasnya, karena dia sudah agak keras gitu. Jadi kita bisa pakai ini secara berulang-ulang sampai si anak itu mahir. Karena apa? Karena ini nanti kita akan double dengan solatip putih, di mana fungsi untuk solatip putih itu akan tidak akan mengganggu garis-garis itu secara pudar, tidak. Nah, ini kita lem dulu garisnya Bunda. Oke, kita lem perlahan-lahan agar rapi ya. Oke, setelah itu kita gunting kiri dan kanannya biar agak rapi. Cara mengguntingnya biar agak rapi lah, kertas yang kita buat tadi atau media yang kita buat tadi ya. Nah, ini dia setelah kita gunting, kita lem kembali gitu ya. Setelah itu kita rapikan. Nah, oke, kita lem ya. Oke, ini medianya sederhana sih tapi sangat bermanfaat. Kemudian kita lem atas bawahnya. Nah, sudah jadi deh kertasnya, ini dia ya. Tabel perkalian. Oke ya. Oke, setelah itu kita buat solatip putih di atasnya, di mana fungsi solatip putih ini akan sangat bermanfaat di dalam menghapus, membuat yang baru, menghapus lagi, membuat yang baru gitu ya. Ini akan sangat bermanfaat nantinya. Oke ya, kita solatip. Oke, semua kita solatip ya Bunda ya. Dimana fungsi solatip ini adalah untuk agar kita bisa mengganti-ganti angkanya. Oke ya. Oke, ini memang nggak terlalu susah sih membuatnya, sekitaran 10 menit, tapi manfaatnya bisa dipakai berulang-ulang bahkan sampai bertahun-tahun gitu, sederhana.
Dan ini Bunda tidak akan bisa Bunda dapatkan di manapun gitu. Besarnya ukurannya yang agak besar. Kemudian medianya juga sangat bermanfaat. Nah, kebetulan untuk anak saya itu saya buat kardus yang sangat-sangat besar gitu. Jadi dia semakin gampang untuk melihat angka-angkanya gitu ya. Oke, ini juga bisa bermanfaat ya. Udah termasuk ukuran besar ini saya rasa ya. Yang nantinya sangat bermanfaat untuk anak-anak kita di dalam proses stimulus anak di dalam belajar perkalian. Nah, selain perkalian ini juga bisa dipakai tabelnya ini untuk belajar membaca. Oke, kita bisa membuatnya itu dengan huruf-huruf ya. Oke, simple sih, tetapi berbagai macam manfaat bisa kita manfaatkan di dalam proses pembelajaran. Oke, Bun ya. Oke, sangat bermanfaat memang. Oke, kita rapikan. Ini memang medianya kenapa saya membuat berlahan-lahan Bunda? Karena biar nanti Bunda bisa prosesnya itu paham secara jelas cara pembuatan medianya. Oke ya, nanti saya jelaskan bagaimana menggunakan tabelnya. Yang penting Bunda bisa membuat medianya itu dengan cara yang sesederhana mungkin. Oke ya Bun, kita akan menerangkan nantinya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, sangat gampang ya. Oke, ini bisa kita hapus. Oke ya, ini sangat bermanfaat dan banyak fungsinya. Nah, ini bisa kita pakai untuk media belajar anak di dalam perkalian. Oke, di dalam belajar ABC gitu, sangat banyak manfaatnya. Contoh, oke, ini ya. Ini X itu kali. Oke, 1. Oke, perkalian 1 lah dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 1 kali 1 berarti 1 ditambah 1 ada jari ya, 1 jari, 1 tambah 1, 1. Atau 1 tambah 0, 1. 1 tambah 2 ada di dalam kotak yang berbeda ya, 1, 2. Berarti 1 kali 2, 2. Dan seterusnya. Coba kita kalikan 2 kali 2 ya. Kita hapus 2. 2 kali 1 ada berapa? Oke, berarti satu kotak isinya 2. 2 kali 1, 2. Atau gini, di dalam jari ini kan ada beberapa ruas. Kita katakan 1 kali 2 berarti satu jari ini isinya 2 jari. 1, 2. Oh ya, 1 kali 1 itu 2. Oke, 2 kali 2 kita ambil 2 jari. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi di dalam kotak yang berbeda tetapi memiliki jumlah yang sama. Berarti 1 kali 1, 1. Ini di dalam satu kotak, 2 kotak atau 1 jari, 2 jari ada isi 2. 1, 2, 3, 4. Jadi si anak itu tidak membayangkan. Jadi si anak itu dia paham. Oke, 2 dikali 3. Ada isi di 3 jari 1, 2, 3. Isi satu jari ini isinya 2. Oke ya. Oke, 1, 2 berarti 1, 2, 3. Kita hitung sebanyak 3 kali isinya 2. Oke ya. 1, 2 ini ruas-ruasnya ya. 1, 2. Oke, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 dikali 3 1, 2. Oke, 3, 4, 5, 6 garis-garis itu 6. Jadi stimulus anak itu hal-hal yang sederhana yang saya buat ya Bun ya. Tidak langsung ke hal-hal besar, tetapi pemahaman dulu. Oke, 2 dikali 4 berarti di dalam 4 jari 1, 2, 3, 4 isinya ada 2. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 4 ruasnya kan? Oke, 1, 2. Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sana itu bisa memahami konsep perkalian itu. Oke, jumlah yang sama di dalam kotak atau di dalam tempat yang berbeda 8. Nah, sekarang 2 dikali 5. Gampang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, si anak itu gampang untuk memahami perkalian. Itulah Bunda konsep daripada perkalian. Oke, menstimulus anak di dalam perkalian. Nah, inilah manfaatnya media. Kalau tanpa media itu akan sangat susah bagi si anak untuk memahami.
Nah, ketika si anak sudah paham konsepnya, akan sangat mudah bagi dia untuk nantinya ke hal-hal yang lebih sulit. Oke ya. Itulah manfaat dari perkalian. Dan Bunda ingat ketika kita mengajar anak itu selalu menggunakan media. Jangan pernah untuk tidak menggunakan media, karena media ini akan sangat membantu anak dalam menguasai konsep. Nah, ketika si anak sudah menguasai konsepnya, sudah memahami caranya, oke, nanti ke hal-hal yang lebih kompleks, yang lebih rumit daripada yang sederhana ini, dia akan sangat mudah. Karena apa? Yang utama itu basic skillnya. Saya ingat apa yang dikatakan Prof. Banha dari Singapura. Oke, kurikulum Singapura. Kebetulan saya uh, saya juga melihat apa itu kurikulum Singapura, apa itu metode gasing dari Indonesia, apa itu sempoa dari Jepang. Nah, saya juga sangat tertarik untuk membandingkan dan belajar sendiri. Ini berbagi cerita ya Bun. Ketika saya belajar dari Singapura, Prof. Banha, mereka mengatakan ketika kita ingin belajar atau mengajar anak itu 3 hal utama yang harus kita ingat. Pertama, konkret. Yang kedua itu vektorial. Yang ketiga, abstrak. Arti konkret itu nyata, ada wujudnya, ada medianya. Untuk melepaskan itu kita harus ada, barangnya itu ada. Kemudian vektorial. Vektorial itu kita membuat barang wujud nyata itu ke dalam simbol-simbol. Ke dalam simbol-simbol ya. Kemudian setelah itu, setelah anak bisa secara simbolik menguasai 2 kali 3 itu di otaknya itu ada 3 ada 2 kotak isinya 3 barang atau 3 benda atau apapun itu di dalam otaknya itu dia sudah terstimulus. Kemudian secara abstrak itu dia sudah bisa membayangkan. Itu yang saya ingat dari Prof. Banha. Gasing dari Profesor Yohanes Surya itu juga sangat menarik. Hampir sama konsep materinya, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, kalau dia di Sempoa itu berbeda lagi dari Jepang. Mereka menggunakan media dasar, yaitu kotak sempoa, belajar sempoan itu ada, dan mereka menggunakan media itu untuk berhitung. Nah, itulah dia bedanya ya Bun ya. Jadi ayo bunda-bunda, stimulus anak 5-10 atau 15 menit per hari dengan materi yang sama. Nantinya Anda akan rasakan manfaat dari yang kita stimulus tadi. Ada saatnya dia akan mahir di dalam menguasai materi yang kita berikan. Itulah dia belajar. Belajar itu adalah si anak mengalami perubahan secara kognitif, secara behavior. Itulah arti belajar. Terjadinya perubahan. Yang tidak tahu tadinya menjadi tahu secara kognitif, yang tidak tahu tadinya bisa tahu secara keterampilan, apapun itu ya. Semoga bermanfaat Bunda. Thank you for your watching. Love you.